Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk mengupload project yang sudah kita buat ke hosting. Dalam hal ini kita akan menggunakan hosting yang gratis dari Infinity Free. Baik, pertama kita akan masuk ke websitenya terlebih dahulu, yaitu infinityfree.com ya. Lalu kita pilih menu free hosting. Nah, di sini akan diminta untuk mendaftar ya. Di sini diberikan pilihan sign up with GitHub, with Google, dan atau menggunakan form register biasa. Jadi kita akan menggunakan sign up dari Google ya. Lalu pilih email yang akan digunakan. Lalu lanjutkan. Nah, di sini akun sudah ter-create ya. Bisa dilihat pada profile, nanti bisa teman-teman ganti untuk gambarnya. Ini tentang informasi dari akunnya ya. Kita coba lihat di sini apakah ada email masuk terkait pendaftaran. Belum ada ya. Selanjutnya, setelah kita membuat akun, maka kita akan bikin lagi akun di sini ya. Nah, kita pilih yang $0 atau tidak ada pembayaran gratis ya. Kita coba create. Nah, di sini diminta untuk membuat subdomain. Nah, dari project yang dari hosting yang akan kita buat. Nah, di sini ada domain utama yang disediakan oleh Infinity. Nanti teman-teman bisa pilih sesuai keinginan. Nah, di sini sementara kita pakai infinityfreeapp.com. Lalu kita disuruh memasukkan subdomain. Kita akan berikan nama, misalkan aplikasi yang kita buat contohnya absensi. Nah, kita tambahi Lukman misalkan ya. Cek apakah tersedia atau tidak. Nah, di sini untuk username-nya di-generate otomatis, dan password-nya juga bisa kita ganti di sini, password generate otomatis. Nah, dari password ini nanti kita akan login ke akun hosting ini beserta username-nya. Ini jangan sampai lupa ya. Kita coba reset dulu password-nya, karena ini password yang dari Infinity-nya di generate otomatis. Kita akan ganti menjadi oke, sudah kita buat. Lalu create account. Di sini harus, oh iya, di sini harus 8 sampai 15 karakter dan hanya teks dan angka. Human letter and number. Harusnya sudah bisa ini. Oh, di sini ya. Kita coba cek lagi. Misalkan
kita akan bikin begini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lebih ya. 1, 2, 3, 4 aja. Nah, tadi passwordnya harus kombinasi antara angka dan huruf. Nah, ini sedang memproses setup dari hosting setelah melakukan create account tadi. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu, teman-teman bisa masuk ke control panel atau ke file manajernya langsung. Nah, di sini file manager untuk ngupload upload file-filenya. Nah, untuk upload dari sini, teman-teman tinggal pilih di htdocs, lalu upload, bikin foldernya terlebih dahulu, dan kita lakukan upload di sini. Bisa juga melakukan upload dalam bentuk zip dan diekstrak, bisa juga dalam bentuk folder atau dalam bentuk file. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan tools yang namanya FileZilla. Jadi FileZilla ini adalah tools untuk nge-remote hosting ini menggunakan FTP ya. Menggunakan FTP, jadi teman-teman bisa unduh dulu untuk toolsnya dari website filezilla-project.org. Silakan di download sesuai dengan platform masing-masing. Pilih yang klien ya. Pilih yang klien. Nanti akan diarahkan ke unduhan. Nah, download FileZilla klien. Nah, kebetulan saya sudah punya di sini FileZilla kliennya. Nah, sekarang setelah FileZilla sudah dimiliki dan diinstal, kita akan kembali ke hostingan. Di sini kita akan masuk ke bagian FTP details. Nah, di bagian FTP details di sini ada informasi username, terus hostname dan portnya. Nah, di sini kita akan gunakan informasi ini pada FileZilla yang sudah kita install. Kita akan buka FileZilla-nya. Nah, di sini ada host ya. Ada host, terus ada username dan password. Oke. Hostnya kita isi dengan hostname di sini. Tinggal kita copy aja. Lalu dipastekan di sini. Oh, .net ya, lupa netnya. Nah, seterusnya kita akan copy juga di bagian username. Bisa teman-teman klik bagian ini. Lalu di bagian password juga sama, copy, paste di bagian sini. Lalu untuk portnya sesuaikan dengan yang ada di sini, yaitu port 21. Nah, ketika informasi ini sudah dibuat, maka tinggal teman-teman klik Quick Connect ya. Nah, di sini sedang menghubungkan tools ini ke hostingan tadi. Nah, di sini direktorinya sudah kita dapatkan. Nah, tadi ada folder htdocs. Nah, ya kita masuk ke folder htdocs. Jadi yang ada di sini adalah sama halnya dengan yang ada di file manager ini.
Nah, pada apa namanya? Pada kesempatan kali ini ya, selanjutnya kita akan mengupload dari htdocs kita. Nah, atau bisa kita menggunakan yang namanya zip biar sekali upload. Misalkan kita akan buka projectnya, kebetulan di sini ada di, nah kita akan zip terlebih dahulu. Jadi teman-teman zip sesuai dengan OS masing-masing ya. Ini saya akan pindahkan ke luar sehingga untuk mempermudah uploadnya nanti ya. Kita pindahkan ke download. Nah, di sini sudah kita pindahkan ya. Lalu kita akan arahkan ini ke download. Mana? Home. Nah, tadi ada di download. Kita coba cari yang namanya absensi. Nah, ini sudah kita dapatkan ya filenya. Lalu kita bisa tarik ke bagian ini ya. Kita drag and drop seperti ini. Maka dia akan memproses transfer data. Nah, di sini sudah masuk ke direktori server kita. Kita bisa cek di bagian sini, kita coba refresh. Nah, di sini sudah masuk ya. Tinggal kita ekstrak saja. Nah, di sini masih ada folder dari, harusnya kan ada di htdocs, di bawah htdocs ya, tapi di sini masih ada folder absensi project lagi. Nah, ini pertama kita akan hapus dulu. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Lalu ini kita akan select all ya. Mana select all-nya? Enggak ada select all ya. Ini kita klik dan tekan. Nah, klik, lalu shift, lalu tekan lagi folder yang akan kita pilih. Nah, kita pilih semua dari atas sampai bawah. Seperti ini. Lalu kita cut gambar gunting, atau bisa di sini kita cut, lalu kita pindahkan ke htdocs yang ada di luar sini. Kita klik paste di sini ya. Dan tidak bisa semuanya, harus satu-satu ya. Coba kita coba lagi sebentar. Nah, kita cut, harusnya bisa sih. Nah, ini bisa ya. Masih belum kena semuanya. Kita cut lagi, kita pindahkan ke sini lalu paste. Sorry. Nah, setelah dipindahkan semua seperti ini, nah ini kan sudah kosong. Nah, untuk yang absensi project ini kita delete aja. Lalu kita akan masuk ke phpMyAdmin. Pertama, kita akses dulu phpMyAdmin dari localhost kita. Nah, di sini ada folder ada database absensi, klik dulu. Lalu kita akan melakukan import ya, export. Nah, di sini pilih yang pertama, lalu klik ekspor. Nah, setelah ekspor dia akan mengunduh
file.sql seperti ini ya. Jadi kita sudah punya database-nya absensi.sql. Jadi teman-teman sesuaikan dengan database teman-teman. Setelah kita dapatkan, maka kita akan ke phpMyAdmin sini. Pertama kita create database dulu ya, lupa ya, ini karena baru. Create database, misalkan di sini database-nya absensi ya. Create database, setelah create database, ini sudah sukses. Lalu kita akan masuk ke adminnya. Admin di sini akan diarahkan ke phpMyAdmin. Oke. Nah, di bagian ini kita akan lakukan impor. Pilih file, pilih SQL yang sudah kita download dari phpMyAdmin lokal. Pilih, lalu kita klik kirim. Nah, kita cek sudah sukses semuanya. Kita lihat strukturnya sudah ada, data-datanya juga kita cek juga sudah ada. Baik, ini sudah berarti tandanya ini sudah sukses. Selanjutnya, kita akan lakukan modifikasi pada konfigurasi database-nya. Teman-teman bisa melakukan konfigurasi di halaman ini, di file manajernya dari Infinity, atau dari FileZilla langsung. Ini kita coba lakukan refresh lagi. Kita klik config. Nah, di sini ada database, lalu kita edit. Nah, kalau menurut saya ini lebih enak ya, karena bisa kita langsung edit di pakai editor. Editornya Visual Studio Code. Nah, di sini kita harus mencantumkan hostnya. Nah, hostnya itu apa? Kita kembali ke hostingan tadi. Nah, di sini ada MySQL hostname-nya. Nah, ini tinggal kita copy. Oke, kita kembali ke codingan tadi, hostnya. Lalu, username-nya. Lalu, nama database-nya. Nah, untuk password, kita sesuaikan dengan password yang kita daftar tadi. Nah, seperti ini. Kita akan coba simpan ya, sudah kita Ctrl S, lalu kita close, kita kembali ke FileZilla. Nah, di sini pasti ada pop-up, file has changed. Nah, di sini artinya kita perlu mengupload ulang atau mengupload file yang perubahan tadi. Nah, kita klik yes saja. Maka di sini FileZilla akan mengupdate pada server hostingnya tadi terkait file database yang sudah kita modifikasi. Nah, sudah selesai. Lalu kita coba akses websitenya ya. Untuk websitenya kita coba ke control panel lagi. Di sini ada tadi sudah kita bikin ya. Kita coba cek dulu absensi Lukman infinityapp.com, app free. Nah, ini enggak ketemu, kita salah ya. Tadi domainnya apa? Ini domainnya ya, kita copy. Teman-teman kalau enggak lupa, teman-teman bisa ke subdomain. Terus pilih ini ya, copy, lalu klik di bagian sini dan pastekan. Nah, di sini sudah sukses ya, nggak ada error. Coba kita klik kelas. Nah, sudah aman ya. Ubah, simpan. Oke, siswa, distribusi. Nah, semuanya aman ya.
Beberapa kadang ada permasalahan ya, ketika ngupload seperti URL-nya tidak terdeteksi atau bagaimana, itu biasanya kita cek di bagian folder-foldernya harus benar-benar sesuai ya. Nah, seperti ini controller. Nah, ini nama-namanya juga harus sesuai. Terus di bagian helper functionnya juga besar kecilnya ini penting ya. Besar kecilnya ini penting ya. Jadi kalau besar seperti ini hurufnya, berarti di bagian indeks ketika dipanggil di bagian sini. Nah, ini juga harus besar kecilnya juga menentukannya. Nah, di sini juga nama-nama folder itu harus benar-benar sesuai, karena khawatir karena hal tersebut sehingga aplikasinya tidak running ya. Nah, ini juga sudah bisa. Lalu kita klik hapus. Oke, semuanya sudah bisa ya. Jadi sekian dulu untuk informasi mengenai hosting gratis. Semoga tutorial singkat ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman yang baru belajar untuk mengupload karyanya ke hosting agar bisa diakses online. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.